Sudah tiba di Roma pasal yang ke-7. Paulus di dalam surat Roma menulis berkali-kali bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jelas sekali, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam Roma pasal ke-7, Paulus mengakui bahwa manusia lamanya, tubuh dan dagingnya tidak akan pernah bisa taat untuk melakukan apa yang baik, sekalipun hati nuraninya tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Sekali lagi, ini alasan kenapa tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena perbuatan baiknya. Di dalam ayat yang ke-15, Paulus menulis seperti ini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus berada dalam sebuah kebingungan. Hati nuraninya menyuruh dia melakukan hal yang baik. Hati nuraninya menyuruh dia mengatakan apa yang benar, tetapi mulutnya mengucapkan dusta. Hati nuraninya berkata, tolong. Tapi perbuatannya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Hati nuraninya menyuruh dia untuk murah hati. Tapi tindakannya menarik diri, menggenggam erat apa yang ada di tangannya, menjadi pelit. Itu yang dicontohkan Paulus. Hati nurani dan tindakan itu berbeda. Hati nuraninya mengajak dia melakukan hal-hal yang benar, tetapi bukan hal yang benar, tetapi bukan hal yang baik yang dia lakukan. Tetapi keluarnya, outputnya justru adalah hal-hal yang jahat. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-17. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat baik. Paulus mengakui sebagai manusia tidak mungkin bisa melakukan hal yang baik. Sebab niatnya baik dari awal, tetapi pada akhirnya bukan yang baik yang dilakukan, tetapi yang jahat itulah yang keluar. Bukan yang dia kehendaki yang dia perbuat, tapi justru yang tidak dia kehendaki itulah yang dia lakukan. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Sekarang kita tahu penyebabnya. Kenapa manusia ingin berbuat baik, tapi keluarnya jahat. Ingin berbuat saleh, tapi keluarnya kecemaran. Kita tahu, karena dosa itu sudah menguasai manusia. Kalau dosa sudah menguasai, mau hati nurani ngomong apa, tetap saja perbuatannya adalah perbuatan dosa. Ayat berikutnya ayat 22. Sebab dalam hatiku aku suka akan hukum Allah. Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat adalah seorang ahli seorang ahli Taurat, orang Farisi, murid Gamaliel, tahu hukum Allah dengan sangat detail. Hukum Taurat dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia berkata, aku suka hukum Allah, aku suka hukum Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus mengatakan, aku ini suka hukum Allah. Aku suka menghormati orang tua, aku suka mengatakan yang benar, aku suka kekudusan, aku suka untuk melakukan hal yang baik. Tapi yang keluar apa? Membunuh, berdusta, rancangan jahat, mengingini milik sesama, dan seterusnya. Begitu frustasinya Paulus, sehingga di dalam ayat yang ke-24 dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Dengan kata lain,
Paulus frustasi, Paulus putus asa. Aku tidak mungkin bisa selamat. Sebab aku ingin yang baik, tetapi yang jahatlah yang aku lakukan. Aku punya kehendak yang baik, tapi kehendak jahatlah yang aku perbuat. Dia berkata, celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25 menjadi kabar baik buat Paulus dan kita semuanya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut? Hanya Tuhan Yesus. Sebab ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita selamat karena kasih karunia, bukan karena Taurat. Dan setelah itu, maka tindakan kita pun mengikuti, tindakan kita menyertai. Kalau dulunya inginnya baik, luarnya jahat, tapi begitu kita percaya Yesus, Roh Kudus menjadi roh penolong di dalam hati dan hidup kita. Kita ingin melakukan yang baik. Roh Kudus berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk kita melakukan hal yang baik. Kita ingin bermurah hati, Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Roh kita mengajak kita untuk kita melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil, mengabarkan kabar keselamatan. Roh Kudus mendorong, menolong kita, memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa kita injili, yang bisa kita ceritakan tentang Yesus. Singkatnya, beda sekali sebelum dan sesudah kita percaya Yesus. Sesudah kita percaya Yesus, kita selamat. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkati.